Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fani Nurmala dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video UAS Pengantar Pendidikan kali ini, saya akan membahas topik yang relevan di lapangan saat ini. Nah, topiknya yaitu mengenai inovasi untuk menghidupkan kolaborasi pada siswa. Alasan saya memilih topik menghidupkan kolaborasi melalui inovasi pembelajaran fokusnya di kelas 5 karena kelas 5 adalah masa transisi krusial atau fase C dan saya ingin melihat bagaimana cara menyeimbangkan antara tuntunan kurikulum merdeka dan tantangan digital agar siswa tidak hanya siap ke jenjang selanjutnya atau SMP secara akademik tetapi juga unggul dalam karakter dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Nurmala dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Siti, selaku Ibu Guru kelas 5 di SD Negeri 6 2. Di sini saya akan mewawancarai Bu Seti mengenai materi tentang inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Salam bersedia. Sebelumnya selamat datang ya Mbak. Semoga nanti tugas kuliah ini bisa lancar. Nah, langsung saja gini. Untuk yang pertama, bagaimana pemahaman Ibu tentang inovasi pembelajaran di sekolah? Inovasi pembelajaran di sekolah itu menurut saya juga penting. Ini harus ada inovasi pembelajaran. Kalau dulu tidak ada inovasi, niscaya pembelajaran ini akan monoton. Jadi kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru yang kita buat untuk pembelajaran agar lebih menarik, agar semakin tahun semakin berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Terus menurut Ibu seberapa sering siswa itu di kelas kayak berani mengajukan pertanyaan, terus apa memberikan pendapat saat siswa itu sedang melakukan diskusi atau kerja kelompok? Kalau seberapa sering itu anak-anak cukup lumayan sering. Anak-anak itu kalau ada waktu diskusi itu sering ada bagaimana ya? Seperti pertanyaan, kalau misalnya belum kurang jelas instruksi apa atau tugasnya ini apa, kan kalau diskusi biasanya dengan musyawarah ada satu kelompoknya itu. Nah, satu kelompok itu kalau misalnya ada perbedaan pendapat atau apa itu anak-anak selalu bertanya. Tapi kalau tidak bisa dengan teman-temannya mungkin ditanyakan ke gurunya langsung. Jadi cukup lumayan sering. Apakah ada tanda-tanda atau petunjuk yang paling jelas, misalnya itu kayak nilai tugas, sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi siswa itu sangat perlu ditingkatkan? Ya, kalau menurut saya petunjuk khususnya itu bisa kita lihat dari tugas-tugasnya anak-anak atau dari tadi apa ya? Selain tugas bisa menunjukkan kalau itu sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran itu dari hasil tugas yang saya berikan kepada anak-anak. Nah, kalau tugasnya itu nanti sempurna, sudah bagus, otomatis inovasi tadi seperti tadi yang saya berikan itu ternyata berpengaruh seperti itu. Metode pembelajaran apa yang selama ini sering Ibu gunakan di kelas dan seberapa besar siswa itu terlibat secara aktif dalam merancang atau memimpin kegiatan belajar? Kalau metode pembelajaran ini saya sering kolaborasi, campuran gitu nih. Kalau saya metode pembelajarannya ada ceramah, itu biasanya kalau anak zaman sekarang kalau tidak ada melulu di diskusi misalnya
diskusi full tanpa ada ceramah, biasanya untuk masuk ke dalam otak pembelajaran itu tidak 100% bisa diserap oleh anak-anak. Jadi biasanya saya campur antara metode ceramah dan juga metode diskusi, itu saya campur. Kalau sudah cukup di ceramah, nggak ketang sedikit nih cara bahasa Jawa itu nanti tetap ada. Kalau nanti diserahkan penuh kepada anak-anak, mungkin nanti tidak bukannya kurang sempurna untuk nanti hasil outputnya nanti pembelajaran tidak bisa 100% seperti yang kita harapkan. Dan ini kita harus mengolah diskusi metode pembelajaran itu nggak melulu satu, misalnya ceramah terus atau diskusi terus. Saya tidak seperti itu. Biasanya saya kolaborasikan antara metode-metode mana, saya campur. Yang penting anaknya bisa menguasai pembelajaran pada waktu itu. Kayak supaya nggak bosan gitu ya Bu. Supaya nggak bosan. Nah, kalau mengatasi anak-anak tidak bosan itu juga harus media pembelajarannya. Saya harus setiap hari kan refleksi. Misalnya anak ini ternyata kurang menarik, berarti menjadi bahan saya, refleksi saya. Berarti saya kurang bagaimana ya? Kok anak-anak ada yang mengantuk, kok anak-anak ada yang kurang, misalnya nilainya kok jelek pada waktu yang pemahaman belakang itu, nanti berarti saya harus introspeksi diri. Berarti saya itu harus begini metodenya, apa harus saya ganti ataukah medianya yang harus saya benahi. Berarti itu sebagai PR saya. Tapi selama anak-anak belajar ada seperti itu, tapi sebisa mungkin saya atasi dengan cara metode-metode yang berbeda maupun media yang menarik untuk anak. Mengapa metode itu menjadi pilihan Ibu untuk mengajar di kelas itu? Kalau metode itu saya terapkan itu karena begini. Kalau seperti tadi yang saya bilang, kalau dalam pembelajaran itu cuma satu arah metodenya, nanti anak-anak itu akan bosen. Tidak bisa masuk 100% pembelajarannya tadi. Seperti contoh misalnya anak-anak diskusi. Kalau anak-anak diskusi itu tanpa arahan, kalau ceramah dulu dari guru pengarahan itu niscaya akan lagi sulit untuk masuk anak-anak. Jadi kita harus super aktif, kita harus menjadi pengarah anak-anak untuk mengatur anak, bukan sebagai nomor satu sebagai media bukan media, sebagai penyalurnya anak-anak. Kita sebagai pengarahnya anak-anak supaya anak-anak itu begini gitu. Kalau kita mendoktrin anak-anak, kita lepaskan, itu saya rasa nanti pembelajarannya kurang pas gitu. Walaupun anak-anak nanti pengalamannya kalau menemukan sendiri itu saya yakin lebih bagus, tapi kalau ada campur tangan kita di dalamnya, mungkin kita lebih bagus lagi itu outputnya nanti. Dalam pengimplementasian metode itu tadi, mestinya kan ada tantangan atau hambatannya gitu ya. Tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi yang menghambat penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif? Misalnya itu kayak sedang melakukan proyek atau melakukan diskusi gitu. Kalau hambatan saya saat ini saya kelas 5 saat ini ada hambatannya. Hambatannya itu 1 dan 2 anak. Dan di kelas saya itu ada 1 anak yang nyun sewu ada keterbelakangan pembelajaran. Masih keterbelakangan mental ini. Itu anaknya nyun sewu tidak bisa baca tulis. Terus ada lagi 1 anak yang bukan keterlambatan belajar, keterlambatan belajar. Yang satunya itu keterbelakangan mental, yang satu keterlambatan belajar. Keterlambatan belajar ini 2 anak ini yang sedikit gandoli kancane. Kalau nanti tidak diikut sertakan dalam pembelajaran, kasihan. Nah, terkadang itu dengan saya campur. Maksudnya kalau metode diskusi misalnya diskusi kelompok itu saya taruh anak yang tidak bisa ini dengan anak-anak yang kemampuannya sudah cukup. Nanti jadi saya ratakan, buatan yang pinter dengan pinter, kurang dengan kurang, itu saya
Jadi saya ratakan supaya pembelajaran ini juga bisa masuk dan nanti teman yang bisa ini bisa mengarahkan teman yang masih kurang itu tadi. Apakah tantangan tersebut itu berkaitan dengan beban administrasi guru atau keterbatasan sarana dan prasarana gitu? Atau dari Kalau orangnya sendiri? saya untuk saspras mungkin kalau zaman era sekarang karena sudah canggih ya, kalau saspras insya Allah tidak ada kekurangan. Mungkin kalau tantangan-tantangan itu dari itu ini ya, ada kita itu kan harus kerjasama dengan wali murid. Mungkin kita harus menjalin kerjasama dengan wali murid supaya anak-anak tersebut di rumah juga diberi pengetahuan atau belajar tambahan dari orang tua seperti itu. Kalau dari pihak sekolah kemungkinan tidak ada yang signifikan untuk bisa masuk menjadikan hambatan itu mboten. Kalau seperti media sekarang juga sudah mulai canggih ya, ada PID, ada proyektor, ada semacam-macam, kita bisa asalkan kita tidak gaptek, kita bisa mengikuti perkembangan zaman, insya Allah metode dan media pembelajaran itu bisa kita inovasi, bisa kita terapkan dan anak-anak itu lebih menarik, lebih suka dalam pembelajaran. Apakah dampak jangka panjang bagi siswa jika siswa itu kurang dalam keterampilan kayak yang dua tadinya? Terus kan nantinya akan menghalangi kesiapan siswa itu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kalau nanti kemungkinan risiko jangka panjangnya jadi kayak misalnya kalau bahasa Jawanya itu sebisa mungkin sebenarnya guru sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah memberikan les tambahan. Kalau pulang sekolah itu sudah diterapkan pada waktu masih berangkat, belum pembelajaran, ada tambahan pembelajaran. Yang belum bisa membaca itu saya ajar untuk membaca, kalau pulang juga seperti itu. Tapi kembali lagi kepada anaknya kan memang kalau ada kekurangan keterlambatan belajar itu memang sulit lama kalau kita untuk mau gembleng rada banyak tapi kan masuknya cuma sedikit-sedikit. Nah itu mungkin jangka panjangnya nanti kalau terjun di dalam masyarakat atau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kalau pada dasarnya belum bisa, mungkin juga akan terhambat untuk pergaulannya, untuk pembelajarannya di jenjang kemudian juga seperti itu, masih tetap sama. Tapi saya doakan moga-moga ini kelas 5 ini menjadi sing terakhir, besok kelas 6 dan seterusnya anak ini sudah bisa berubah seperti mugi-mugi dengan usaha saya dan juga orang tua dan anaknya sendiri, moga-moga lebih semangat lagi, mugi-mugi bisa berubah. Nanti kalau dari dia dari siswanya itu kayak belum ada kemauan ya, nanti juga sulit kalau kita gembleng anaknya sendiri ternyata kurang semangat, nggak mau, berarti kan itu nanti cuma kita membenahinya cuma sedikit. Jadi harus ada semuanya harus kolaborasi untuk menciptakan satu anak ini bisa. Kan itu tadi harus saya sebagai guru, anaknya sendiri harus juga semangat, orang tuanya juga harus mendukung. Kalau anaknya sendiri nanti lemah, nggak semangat, itu nanti ya semakin lambat itu nanti, nah jangka panjangnya itu nanti malah berpengaruh, nanti terjun di masyarakat juga tidak bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan tim, dengan masyarakat itu malah lebih sulit karena itu tadi kalau belum bisa membaca, zaman sekarang kalau tidak bisa membaca ya kalau di dunia segala sesuatu kalau kita tidak membaca dulu kita akan ketinggalan gitu nanti kita salah informasi, tidak semua harus kita dengar saja, harus ada yang kita baca, harus ada yang kita ungkapkan. Kalau tidak bisa membaca, cuma mendengarkan saja, nanti dia tidak akan bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Semisal jika ibu itu memiliki keleluasaan penuh, inovasi apa yang ibu terapkan untuk meningkatkan kolaborasi dan berpikir kritis terhadap siswa? Misalnya itu apakah harus mengganti metodenya, media atau sistem penilaian? Kalau untuk itu saya biasanya seperti yang saya katakan tadi,
kalau pembelajaran saya rasa belum berhasil, itu nanti biasanya saya bekerja sama ini. Kalau untuk anaknya dulu ya, kalau untuk anaknya biasanya saya memberlakukan tutor sebaya. Tutor sebaya itu kalau nggak saya pahamkan di saya, maksudnya kalau nggak paham dengan apa yang saya jelaskan, biasanya anak yang pintar itu tadi dijelaskan temannya itu terkadang malah bisa. Dadosnya saya memberdayakan teman-temannya anak itu tadi, anak yang sudah bisa nanti untuk mengajari atau setidaknya memberi arahan kepada temannya yang belum bisa. Kalau dari saya pribadi, saya biasanya meminta arahan dari kepala sekolah. Saya curhat dengan sesama guru, iki muridku ngene, aku bagaimana. Selain saya introspeksi diri loh ya, itu nanti bisa saya ganti. Oh, saya harus misalnya metodenya atau medianya saya ganti lah. Anak yang menyukai keterbelakangan mental itu tadi biasanya tidak saya samakan dengan anak-anak yang lain. Anak yang keterbelakangan itu nanti kan menulis belum bisa, itu saya misalnya tulisan itu saya kasih seperti anak TK menebali terus dia juga tetap ikut pembelajaran tapi cuma lambat dan berbeda dengan teman-temannya. Kalau yang tidak bisa membaca tadi, dekatnya itu ada mesti saya bangkunya itu dengan teman yang bisa ngomong kancane ini bisa mempelajari teman, maksudnya ini ayo tak pelajari enak-enak, ini maksudnya soal ini maksudnya pembelajaran ini gitu. Berarti teman yang satu bangku itu juga bisa memberikan pengaruh, pengaruhnya juga sangat banyak untuk kesuksesan pembelajaran. Kan sekarang itu perkembangan kan sudah sangat canggih gitu. Yeah. Nah, apakah pemanfaatan teknologi seperti media digital interaktif, LMS atau gamifikasi juga dapat menjadi solusi? Ya, menurut saya sangat berperan. Itu media digital itu untuk pembelajaran. Kalau zaman dulu mungkin zaman saya sekolah itu tidak ada seperti proyektor dan lain-lain, metode ceramah terus gitu ya. Tapi kan sekarang sudah zamannya canggih, kita bisa menggunakan PID, proyektor, menggunakan misalnya lagi tadi apa Gamifikasi. Iya, gamifikasi atau dan lain-lain. Media teknologi sekarang semakin canggih itu pengaruhnya sangat banyak. Nah, kita itu sebagai guru, saya sebagai guru tuh harus menjadi fasilitator terbaik untuk anak-anak. Kita harus menjadi media dan penghubung antara pembelajaran, kita menjadi penghubungnya, anak-anak menjadi targetnya untuk menguasai pembelajaran tadi. Bukan, kita tidak boleh menjadi penceramah kok. Tapi tadi karena saya kenapa kok memilih metodenya tadi kok campur itu karena menurut saya kalau tidak campur balik yang kalau tidak campur itu kurang maksimal gitu. Jadi saya mesti mengkolaborasikan berbagai metode tadi. Dan juga untuk tambahannya pengaruhnya untuk media atau teknologi atau digital itu kita harus mempelajari psikologi anak-anak itu kita harus mengetahui satu persatu anak ini ternyata kelebihannya di ini, kekurangannya di pelajaran ini, anak-anak ini kinestetik dan lain-lain, berarti dia pembelajarannya harus dengan cara bermain seperti itu. Terus lagi manajemen kelas harus yang bagus, saya berarti harus mengelola kelas ini dengan maksimal mungkin, dengan sebagus mungkin agar pembelajaran bisa maksimal tadi. Dan kita harus sebagai guru memiliki prinsipnya grow mindset, kita harus berkembang. Kalau kita tetap pada era yang seperti dulu tidak ada perkembangan, kita akan monoton, kita akan ketinggalan zaman, gaptek, anak-anak juga seperti itu. Kita sebagai guru kan harus mengikuti itu tadi zamannya ini, berarti kita harus juga mengikuti seperti itu. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa solusi yang tadi itu bisa berkelanjutan dan tidak hanya sesaat saja? Iya, kalau untuk berkelanjutan ini memang harus berkelanjutan, harus berkembang. Nah, ini untuk memastikannya berarti saya juga harus
nggak boleh ketinggalan zaman, nggak boleh gaptek. Saya harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga anak-anak, kita harus mengikuti arah alurnya pembelajaran. Seperti dunia pendidikan ini sekarang kan sudah berkembangnya semakin bagus sekali. Nah, kita harus mengikuti itu tadi. Jadi perkembangan tadi dari entah perkembangannya yang cuma sedikit. Misalnya sekarang kalau permainan bisa kita aplikasikan ke dalam PID, misalnya ada matematika dikemas dalam sebuah game. Untuk memasukkan anak-anak itu berarti kan harus dengan media yang tepat. Anak-anak selain belajar ternyata kita kudu seneng, nggak harus kita monoton terus belajar menghitungnya secara terus di depan jam. Dan harus kita di luar kelas juga, saya juga pernah sering di luar kelas. Anak-anak itu nggak bosen kalau di dalam kelas terus kan bosen. Jadi ada motivasi, inovasinya tadi juga bisa di luar kelas, bisa saya ajak kemana. Kita kebetulan dekat dengan persawahan, bisa misalnya pelajaran IPAS itu saya ajak anak-anak untuk ke daerah persawahan, kita amati misalnya lagi simbiosis, kita cari benalu atau apa, anggrek atau apa, kita cari media-media yang anak-anak memang real bisa melihat, tidak cuma digambar, tidak cuma pembelajaran di buku seperti itu. Baik, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Seti. Sebelumnya terima kasih Ibu sampun meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, dan saya sangat terinspirasi dengan cara Ibu menjelaskan tentang inovasi dan kreativitas. Semoga bermanfaat, semoga menambah pengalaman suatu hari nanti jika panjenengan sudah terjun langsung menjadi guru, bisa menjadi referensi untuk kedepannya. Mungkin sebagai penutupnya Ibu, Ibu ada saran untuk calon guru kayak seperti saya nanti, itu agar nanti saya dapat menjadi model pembelajaran sepanjang hayat dan selalu siap berinovasi dalam menghadapi tantangan pendidikan. Pesan saya untuk jenengan nanti kedepannya ya seperti tadi, kita harus memiliki growth mindset, kita harus berkembang, jangan monoton. Dunia ini semakin hari semakin berkembang, teknologi, informasi, digitalisasi semuanya berkembang. Jenengan harus mengikuti perkembangan zaman supaya nanti pembelajarannya tidak tertinggal dengan sekolah-sekolah lain, mungkin dengan anak-anak yang lain di luar sana. Kalau prinsipnya segini, kalau di luar sana banyak anak-anak yang bisa, kita juga harus bisa. Kalau gurunya di luar sana, guru-guru kok bisa seperti ini, kita juga harus bisa. Terus untuk anak-anak kedepannya nanti jika sudah terjun menjadi, memang benar-benar sudah terjun menjadi guru di sekolah ini, harus menjadi fasilitator terbaik anak-anak. Jangan sampai kita asalkan ngulang. Jadi kita harus merefleksi diri, kita harus menyiapkan pembelajaran, kita harus menyenangkan, jangan sampai membosankan. Anak-anak harus tetap senang dengan pembelajaran seperti itu. Sampun Bu, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurangnya ya Mbak. Terima kasih juga buat sarannya Nikual. Berdasarkan wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pembelajaran sangat penting karena saat ini kemampuan berpikir kritis dan keberanian berpendapat pada siswa sangat perlu ditingkatkan. Melalui metode yang aktif dan teknologi, hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya siap secara akademis saja, tetapi juga memiliki keterampilan kolaborasi yang kuat untuk jenjang pendidikan berikutnya melalui sosok guru yang terus belajar dan berinovasi. Sekian video UAS pengantar pendidikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.